Aku tuh kalau ke Magelang kan ke tempat kakak kan lewat daerah Tidar. Oh ya dekat ya. Nah aku itu sering apa ya kalau lewat di Tidar itu kayak ada sesuatu yang menarik perhatian. Nah aku pengen denger cerita Tidar itu dari sisi spiritual. Masa orang pernah ke Tidar? Ngelewat doang pernah. Saya juga. Makanya kalau pas lewat itu seperti ada sesuatu yang menarik itu. Iya. Padahal rame itu loh. Iya. Itu kan ada aura-aura tertentu itu tuh. Oh yang menarik tuh kayak iya. Itu kan ada rame kan ada Syekh Subakir itu. Menurut tahu cerita, orang tahu ngerti cerita. Pemakamannya. Iya. Pemakaman. Makanya Syekh Subakir. Iya tak cerita tapi dari sisi saya ya, dari versi saya maksudnya. Oke. Jadi di sana itu memang dulu itu kan kita mengulang membahas ya yang sudah dibahas para itu kan sudah banyak ya di YouTube dan sebagainya, itu kan kisah Syekh Subakir yang menumbali tanah Jawa. Nah di sana itu kan ada makam Syekh Subakir, terus ada makam Kiai Sepanjang kalau nggak salah itu Tombak itu, terus naik lagi makamnya Ismoil Jati atau Semar. Sebenarnya kalau kacamata dari spiritual masih ada satu lagi dan itu jarang bisa dikunjungi. Makamnya? Ya seperti tempat. Ya petilasan itu. Tempat jadi itu atasnya. Jadi atasnya itu kan itu memang dunia sana. Jadi sepertinya gini loh. Kalau ya nggak tahu entah saya yang salah. Jadi di sana itu ada satu tempat dan itu memang dilindungi dunia sana. Biar nggak kelihatan. Jadi memang itu jarang diekspos. Jadi mungkin orang-orang tertentu. Nah ini cerita. Nanti kalau ceritanya kan delah-delah nanti kemana-mana. Kaitannya nanti sampai ke Alas Purwo. Iya. Rasanya bisa sampai sana. Dulu kan gini ceritanya gini. Waktu Jawa itu kan masih apa ya? Masih penuh dengan jin setan belantara itu. Tuh ceritanya kan Syekh Subakir kan diutus dari luar ya, dari luar Indonesia Nusantara lah. Kalau nggak salah atau dari Turki atau dari mana itu. Suruh datang ke Jawa untuk membasmi itu. Jadi untuk menumbali Jawa biar nek zaman dulu kayak ini kayak jin setan kan masih ganas loh. Nah itu sebelum itu ya, sebelum Syekh Subakir datang itu kan sebenarnya sudah ada para kiai ya. Maksudnya itu para ahli itu yang berusaha untuk membersihkan itu. Jadi untuk meruqyah. Kaitannya dapat tanah Jawa ya mungkin seperti itu ya. Ini versi saya. Lah itu hampir bukan cuman ratusan, jadi beberapa ribu ahli itu dibantai, jadi buat tumbal sebenarnya sebelum datang Syekh Subakir itu loh. Itu kalau nggak salah itu di daerah Jawa Timur. Mungkin nggak seperti itu. Jadi para ulama itu ditumbalkan itu loh. Itu yang numbalkan itu ahli apa ya? Kalau dulu itu paham animisme. Jadi animisme ki paham apa ya? Ya maaf ya, Hindu Buddha tapi yang aliran kiri. Nah, kan seperti itu. Kalau ya aliran jahat itu loh. Nah, itu kemudian itu Syekh Subakir datang. Lah itu sebelum itu para pemuja, pemuja aliran hitam lah. Dari pecahan Hindu Buddha itu diselamatkan Syekh Subakir. Jadi dibantu lah gitu. Tapi itu sudah ditumbalkan. Nah makanya yang sebagian ya nanti kan cikal bakalnya kan ada. Sebagian itu kocar kacir waktu itu Syekh Subakir datang toh. Sebagian kocar kacir kemudian lari ke timur, jadi lari ke Bali. Nah sebagian lari ke daerah Jawa Barat itu
mungkin daerah Baduy sana. Ya, makanya kan di sana kan itu dulunya loh, maksudnya cikal bakalnya mungkin dulu loh kalau versi saya. Itu akhirnya Syekh Subakir bisa apa ya? Bisa menyelamatkan, jadi itu bisa diselamatkan, Pulau Jawa itu bisa dihuni, terus aman tentram dan sebagainya. Tapi gini, ada satu tempat yang itu memang buat apa ya, buat khusus tempat itu untuk para jin dan sebagainya, itu di Alas Purwo. Jadi dibuang ke sana. Dibuang ke sana itu. Kan sanepannya gini, julukannya kan Alas Purwo kan Jalmo Moro Jalmo Mati. Nah, di Alas Purwo pun seperti itu, masih ada satu tempat, ya mungkin itu nggak bisa diekspos. Itu masih misterius juga. Makanya kan ada gini, saya pernah ke Alas Purwo bisa foto-foto dan sebagainya, itu saya kira itu berlebihan. Masanya ada satu tempat itu memang jarang bisa terekspos. Di sana itu semua makhluk itu kan diamankan di situ, dikasih tempat wadah itu loh. Yang mungkin oleh Syekh Subakir itu nggak tahu. Dulunya itu. Ya ini dianggap cerita dongeng atau legenda gitu ya. Nah, sampai saat ini setiap malam satu Suro atau satu Muharram itu para dedemit, dedengkot dan sebagainya itu di sana. Itu di Alas Purwo. Bangsan terkenal angker. Itu ada satu tempat dan itu gawat. Jadi gini, ini juga saya nyambung cerita bukan dari saya pribadi ya. Di sana itu ada santet liar. Santet liar itu gini. Jadi kalau misalnya maaf ya, orang yang memang itu bukan, ya maksudnya gumantahan lah. Maksudnya tidak ada yang mendampingi dan sebagainya, orang di situ tidak klonon dan sebagainya, bisa saja di sana kena santet liar. Nyasar. Santet itu liar. Soalnya di sana itu tempatnya seperti itu. Setiap yang datang bisa kena itu. Itu dibuatkan wadah di situ. Ya, para jin dari sebagainya itu setiap itu kalau Jawa ini rembukan. Jadi rapat itu. Makanya nek Alas Purwo itu memang masih misterius, masih banyak misterius. Baik, kaitannya sama Tidar tadi. Nah, Tidar tadi kan itu kan di Tidar itu kan dulu kan itu bersemayamnya, kalau dalam sejarah ya, bersemayamnya Syekh Subakir kan dimakamkan di situ. Ada keris dan senjata dan sebagainya, ada juga yang Ismail Jati. Nah, ada tempat tadi itu kan di puncak. Nah, mungkin setelah dari Alas Purwo ya mungkin ya, mungkin Syekh Subakir kan keliling ke tanah Jawa. Nah, mungkin dia itu saya nyamannya di tempat ini. Di Tidar tadi. Di tempat ini. Jadi ya mungkin sampai sekarang ya mungkin makanya ramai kan di situ. Tapi sebenarnya itu juga sakral. Masih ada tempat kayak di Alas Purwo. Itu bukan sembarangan. Jadi kayaknya itu memang ada satu tempat itu belum bisa dikuak dan mungkin hanya sebagian orang yang bisa datang. Jadi ya kayak portal dimensi. Dulu kan pernah cerita ada portal dimensi dunia sana sama ini. Kalau banyak orang awam datang ya tempatnya biasa aja. Ya rata-rata ya ke tempat ya paling terakhir ya tempat Ismail Jati itu, Kiai Semar itu. Udah nggak ada lagi. Nggak ada lagi, sebenarnya masih ada. Tapi itu nggak nyata berarti tempatnya yang itu. Ya bisa nyata. Aslinya nyata tapi mungkin bisa nyata. Itu masih disembunyikan di situ. Terus yang di situ ada apa ya? Ya kalau sejarahnya memang itu makamnya. Malah makam aslinya. Ya makamnya itu kan, makanya itu ramai toh setiap itu ada. Maksudnya yang tadi yang dilindungi loh. Yang dilindungi di situ. Yang tadi yang enggak. Itu apa loh? Kalau itu memang belum, kurang tahu, yang jelas ya memang itu memang mungkin dari sananya ya memang kan ini kayak dunia sana itu yo nggak tahu apa ya, nggak tahu maksudnya, nggak tahu ya maksudnya itu apa. Memang di situ memang ada sesuatu yang mungkin nanti bisa buat perebutan dan sebagainya kan, seperti itu. Pusaka ya mungkin seperti itu. Jadi kayak kalau saya lihat teman kan sempat foto ya, dulu tempat foto itu kayak kuningan gitu. Right. Mungkin paku. Iya mungkin itu bisa kan paku. Itu malah yang soalnya sebenarnya paku bunyi itu malah yang di atas itu.
Ya itu makanya itu kan dia paku binata Jawa. Itu paku itu kan belum di itu. Kalau rata-rata ke sana kan ada cuman monumen. Nah, terus ada tulisan sa itu lah, sopo salah seleh itu artinya itu. Sebenarnya di situ ada lagi. Yang mungkin yang dimaksud paku Bumita Jawa mungkin di situ. Soalnya saya pernah dengar paku bumi itu kan ada beberapa kan. Salah satunya katanya ada di Gunung Tidar. Dan makanya di situ kan ya itu yang ya bisa dikatakan itu, tapi itu memang jarang, hanya segelintir orang atau yang mungkin bisa diizinkan gitu. Nah, ya itu mungkin jaga nih gini, nanti kalau misalnya ya namanya kan orang banyak, ada oknum dukun jelek dan sebagainya kan, takutnya itu dibuat perebutan itu loh. Jangan sampai nanti kembali ke masa lalu kan, dipegang orang yang tidak bertanggung jawab lah. Ya seperti itu sisi cerita itu. Bahaya loh, diambil mungkin efeknya ya mungkin tanah Jawa ya, bahaya mungkin seperti itu. Itu kan ya nek gini, sebenarnya itu kalau misalnya cerita masalah Ismo Jati atau Semar itu sebenarnya berancau. Nah, tapi kan kita menghargai kasanah Jawa dulu. Soalnya tokoh Punokawan, Semar Garing Petro Bagong itu yang menciptakan Kanjeng Sunan Kalijogo. Itu sesudah adanya Sesubagir. Nah, makanya itu kan di situ kan ada yang Ismo Jati, tapi kita kan itu beberapa versi toh. Ada beberapa versi. Makanya kita menghargai saja. Untuk paku bumi itu apa emang bentuk paku atau pusaka yang ditanam atau? Iya, kalau sanepannya paku ya memang bukan paku kayak paku, artian itu ya memang pusaka. Jadi kayak ya mungkin sengaja ditancapkan di situ. Ditanam di situ. Kalau ke sana ya itu paling kita ziarah ke makam Sesubagir pertama, itu yang paling bawah toh. Terus yang kedua ke Kiai Sepanjang yang pusaka tombak itu, yang dulu kalau ceritanya dalam versi ceritanya kan dulu pernah bertempur sama Sabdo Palono Genggong itu, Semar itu. Nah, yang naik lagi itu yang Ismo Jati itu. Nah, ada satu lagi di situ. Mungkin yang tempat. Jadi gini, yang Semar itu juga masih misteri di sana, tapi kita kan yang menghargai lah. Situ. Itu sebenarnya cerita itu. Tapi kemungkinan para spiritual itu banyak ya yang ingin sampai ke atas tuh sebenarnya. Ya gini, saya rasa kalau spiritual yang memang putih mungkin diizinkan. Nah, contohnya kan kemarin waktu ada tamu cerita-cerita itu kan, bahas itu kan, itu. Kamu ke sana lihat nggak? Saya belum tahu, masalah itu jangkauannya mungkin belum itu. Masa saya ke tempat yang itu Ismo Jati ada sudah gugup toh. Jadi musur kayak ke tanah, ke dalam. Udah grogi. Jadi belum sempat itu loh. Nah, itu masih itulah, Jawa masih ada beberapa misteri yang mungkin belum terkuak. Mungkin nanti kita kapan-kapan selain ke sana. Tapi pasti gini, suatu saat misteri-misteri yang mungkin seiring zaman seiring perkembangan zaman dan sebagainya, nanti misteri-misteri Jawa itu bisa dikuak. Masa itu kan masa lalu toh, kecuali masa depan. Nah, masih bisa dikuak. Ya, itu nanti suatu saat kita main ke sana. Jadi intinya gini, inti pembicaraan kita lah ya, seperti itu. Jadi di sana ada satu tempat, dan mungkin kalau misalnya pemirsa mau itu ya juga kesusahan. Jarang. Dan gini, kalau misalnya itu ya nggak percaya, nggak mungkin toh, ya kan seperti itu. Padahal itu sudah ada banyak yang membuktikan kan seperti itu, tapi itu masih dilindungi. Walaupun mau cari kemana saja nggak ketemu kalau orang apa. Udah, nanti kita coba ke sana. Ya kapan-kapan ke sana, maksudnya dekat atau Magelang. Oke.